Tak tinggal dia melihat Terawan dizolimi, rekan dokter bikin ID tandingan, terungkap alasan pemecatan, berkas bocor. Nah, saya sebagai pasien tidak peduli apakah diagnosa itu terpisah dari mengobati. Sebagai pasien saya tahu dia baik. Saya jadi pasiennya karena orang-orang yang memberitahu saya itu menunjukkan bukti. Pak SBY ke dia sembuh, Bu SBY sembuh, Pak Trisno yang dulu ke sana sampai digotong pakai tongkat, begitu diterapi sama dia langsung pulang dengan gagah. Yang ID yang menganggap Dokter Terawan ini menyalahi. Itu pelanggaran etik, bukan pelanggaran medis ya. Saya tidak tahu kalau medisnya bagi saya, istri saya bawa ke sana juga sembuh, bagus lah sekarang. Saya juga bagus. ID itu nggak boleh merasa super body kan gitu. ID itu harus bijak. ID itu sebetulnya harus tugas utamanya menjaga dan membentengi harkat dan martabat profesi kedokteran. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesehatan kesejahteraan masyarakat. Kalau misalnya putusan ID nggak diikuti kan berarti kan ID sendiri yang rugi. Artinya lembaga ini ya tidak diikuti. Okay. Nah makanya saya katakan untuk apa kita terburu-buru melakukan pemecatan sementara masih ada solusi dan alternatif jalan lain untuk bicara di antara ID ini. Jadi ini jangan sampai orang melihat bahwa Dokter Terawan dipecatnya itu karena ada faktor-faktor internal di ID yang tidak bisa diungkapkan secara terbuka ke publik. Setelah Dokter Terawan Agus Putranto dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, beredar sebuah video yang diduga sejumlah anggota IDI tengah berdebat. Video tersebut beredar luas di media sosial Facebook dengan narasi para anggota IDI keberatan dengan pemecatan Dokter Terawan sehingga para dokter keluar dari IDI dan mendirikan IDI tandingan dengan nama IDSI atau Ikatan Dokter Seluruh Indonesia. Berikut adalah narasi yang melengkapi unggahan tersebut. Dengan dikeluarkannya Dokter Terawan dari IDI, maka dengan solidaritas para dokter, mereka keluar semua dari IDI dan mendirikan IDI tandingan dengan nama IDSI atau Ikatan Dokter Seluruh Indonesia. Berarti tamat sudah IDI yang ternyata sebagian besar terdiri dari para kadron. Setelah melakukan penelusuran untuk cek fakta, tidak ada pemberitaan resmi dan valid bahwa sejumlah dokter mendirikan Ikatan Dokter Seluruh Indonesia atau IDSI sebagai bentuk solidaritas terhadap Dokter Terawan. Sementara itu, katadata.co.id melaporkan Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) menyatakan keberatan atas dipecatnya Dokter Terawan dari IDI dan meminta IDI untuk meninjau ulang keputusan tersebut. Namun hingga saat ini tidak ada informasi resmi yang mengungkapkan bahwa sejumlah dokter yang mendukung Terawan mendirikan IDSI. Melansir dari Populis ID, sesuai dengan rekomendasi pemecatan MKEK-ID pada Muktamar ke-31 di Banda Aceh, Jumat 25 Maret, Terawan telah melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitian vaksin berbasis sel dendritik itu selesai. Sementara itu, Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia, ALFA, Asmi Syaputra, mengaku heran dengan pemecatan Dokter Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Dia mensinyalir mantan Menteri Kesehatan RI sengaja digusur lantaran dia sudah mulai merambah ke bidang kesehatan lainnya. Terawan selama ini dikenal sebagai dokter radiologi, namun belakangan dirinya juga menangani banyak masalah kesehatan lainnya. Kata Asmi Syaputra, masalah ini justru nampak ada perbedaan pandangan personal komunikasi dengan organisasi atau ada dugaan rebutan lahan. Karena Dokter Terawan yang dianggap sebagai dokter radiologi justru masuk ke bidang dokter spesialis lainnya. Adapun pemecatan Terawan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya soal pembuatan vaksin merah putih yang digagasnya. Asmi Syaputra merasa ganjil dengan alasan pemecatan itu. Kata dia seharusnya Terawan didukung karena temuan-temuan terbarunya, bukan sebaliknya, justru ditendang dari keanggotaan IDI. Dia berkata, metode yang ditemukan Dokter Terawan semestinya bisa menjadi aset intelektual bangsa. Karenanya hal ini perlu ditangani dan peran pemerintah dengan langkah cepat dan bijak.
Secara lebih lanjut, Asmi menyebut jika Dr. Terawan memang dianggap dokter yang memiliki multi kemampuan di bidangnya, seharusnya didorong untuk studi lanjut. Kalau perlu difasilitasi laboratoriumnya atau dibuat tim terpadu untuk melakukan penelitian di bidang yang ia temukan. Dia berkata, tentunya diberikan jaminan dong berupa royalti atas hak kekayaan intelektual temuannya tersebut. Ini adalah solusi terbaik yang adil dan bijak untuk ditempuh, bukan langsung dilakukan pemecatan. Ia juga menganggap IDI sebagai rumah bagi ilmuwan dan profesional tidak bijaksana melakukan pemberhentian karena IDI mempunyai fungsi yang strategis, yakni menghimpun segenap potensi dokter dari seluruh Indonesia. Dia berkata, IDI juga berfungsi menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Bagaimana menurut Anda?